Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Fadilah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Bapak Dinin Ridwanuddin. Di sini saya akan menjelaskan materi pada kelompok 5 dan kelompok 6. Materi yang pertama yaitu pengertian keterampilan berbicara. Materi yang kedua yaitu tujuan keterampilan berbicara. Materi yang ketiga yaitu hubungan berbicara dengan menyimak. Materi yang keempat yaitu hubungan berbicara dengan menulis. Materi yang kelima yaitu hubungan berbicara dengan membaca. Materi yang keenam yaitu aktivitas berbicara dalam lingkup resmi dan tidak resmi. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor penghambat dalam keterampilan berbicara. Nah, di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara merupakan berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan suatu perkataan sebagai tulisan atau dapat disebut juga sebagai bahan berunding. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan berbicara. Nah, di sini terdapat 3 tujuan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu memberitahukan atau melaporkan. Yang kedua yaitu untuk hiburan atau dapat disebut juga sebagai to entertain. Yang ketiga yaitu untuk mengajak, membujuk, dan meyakinkan atau dapat disebut juga dengan to persuade. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan berbicara dengan menyimak. Yang pertama, menyimak dapat meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Yang kedua yaitu anak lebih mudah memahami kalimat panjang dan rumit. Yang selanjutnya yaitu berbicara menggunakan alat peraga dapat menghasilkan bahasa yang lebih baik pada penyimak. Materi yang selanjutnya yaitu aktivitas berbicara dalam lingkup resmi dan tidak resmi. Di sini dijelaskan bahwa suksesnya kegiatan pembicaraan itu tergantung pada pembicara dan pendengarnya itu sendiri. Maka terdapat jenis kegiatan pembicaraan yang baik, yaitu informal dan formal. Untuk informal yaitu terdiri dari tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita atau informasi, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan memberikan petunjuk. Untuk kegiatan formal yaitu terdiri dari perencanaan dan penilaian, ceramah, dan interview. Selanjutnya yaitu teknik-teknik yang baik dalam berbicara di depan umum. Yang pertama itu awali dengan kalimat pembuka, hilangkan perasaan gugup, bicara dengan santai, hindari bicara gagap, bicaralah yang sopan, sisipkan humor, time management, berbicara dengan jelas, gunakan intonasi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu kontak mata, gunakan bahasa tubuh, tunjukkan rasa percaya diri, buang tekanan dan persiapan, dan yang terakhir ialah jam terbang. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembicaraan. Nah, di sini terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu meliputi ketidaksempurnaan alat ucap, penguasaan komponen kebahasaan, dan yang terakhir yaitu kelelahan dan kesesuaian fisik maupun mental. Untuk faktor eksternal yaitu meliputi suara, bunyi, kondisi ruangan, media, dan pengetahuan pendengar. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi faktor efektivitas berbicara. Di sini terdapat faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Untuk faktor kebahasaan itu meliputi antara lain yang pertama, ketepatan umum, yang kedua, penempatan keterangan, yang ketiga, nada sandi atau durasi, yang keempat yaitu pilihan kata atau diksi, yang kelima yaitu ketepatan berbahasa. Untuk faktor non-kebahasaan yaitu sikap yang wajar, tenang, tidak kaku, disiplin, kelancaran, relevansi, penalaran, dan penguatan suatu topik. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.